Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Kebutuhan SDM profesional di bidang televisi dan radio masih cukup tinggi. Di Malang Raya, beberapa televisi dan radio masih kesulitan dalam menemukan SDM profesional yang siap bekerja di sektor ekonomi kreatif televisi dan radio. Direktur City Guide Radio Eko Setiawan menyampaikan bahwa performa industri radio yang sedang tidak dalam performa membutuhkan dukungan SDM yang mumpuni. Problem utama dari pelaku industri khususnya industri kreatif ya khususnya pada subsektor TV dan radio ini adalah ketersediaannya SDM yang profesional. Maka dari itu kami yang dalam tanda kutip bergerak di industri juga ingin mendapatkan SDM yang dalam tanda kutip sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ini justru ketika industri radio tidak pada perform yang baik gitu ya, ini tidak didukung dengan ketersediaan SDM yang mumpuni sehingga membuat industri radio juga jadi berjalan mundur. Nah, tentu ini menjadi PR bersama, kita nggak bisa jalan sendirian, tapi dengan inisiatif untuk melakukan kolaborasi, kami yakin bahwa SDM yang kita inginkan itu nanti akan tercapai. Karena kami pikir UB punya SDM untuk yang mumpuni ya dalam bidang komunikasi dipadu dengan para praktisi yang dalam tanda kutip ini juga update dengan kesesuaian kebutuhan industri terkait dengan adanya SDM yang profesional. Semua inisiatif dari para pihak itu bisa kita kolaborasikan karena ini kita dedicated untuk masyarakat bangsa secara luas. Nah, yang menarik ini juga karena ini ada di Kota Malang. Saya tadi lihat ini ada gerakan untuk ekosistem ekonomi kreatif dan rupanya kalau boleh nanti dicek, karena modal Malang ini kan seingat saya pernah juga kita dukung atau fasilitasi menjadi kota kreatif ya, kalau saya tidak salah. Nah ini berarti nanti kita coba gandeng juga pemerintah daerah juga. Bagaimanapun kami Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap harus juga bersama-sama dengan pemerintah kota, ya, kabupaten ya, dan juga provinsi. Jadi ini juga satu model kolaborasi. Nah, sedangkan dari aspek produk kreatif dan juga ya termasuk juga digital, ada juga katakan pengembangan SDM-nya. Ini nanti kita lihat skema-skema seperti apa yang mungkin nanti kita bisa kembangkan atau bisa jadikan satu pola kerjasama. Nah, tentu nanti juga dalam kerjasama kami ada bidang atau ada pihak yang nanti secara khusus akan mendetilkan mengenai skema kerjasamanya ya, apa dalam bentuk MOU dan sebagainya. Itu juga jadi satu opsi-opsi yang nanti kita bisa pikirkan atau bisa kita tindak lanjuti. Pemirsa, bagi Bacaan membangun sebuah gerakan sosial pendidikan melalui kerja kolektif tim volunteer dan mitra. Berbagai program telah diluncurkan tidak hanya di Malang Raya, namun hingga Samarinda dan beberapa daerah di Indonesia. Seperti diceritakan oleh Vice PR bagi Bacaan Elizabeth Evelyn berikut ini. Oke, kalau secara project kita secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu Social Education Program, Social Movement Program, dan juga Social Project. Nah, untuk detail dari 3 project umum kita itu masing-masing adalah kalau Social Education Program, tentunya kita dalam program ini bertujuan untuk membagikan wawasan melalui misalnya secara realistis
realistisnya itu melalui education talk, terus kita juga ada berbincang bersama beberapa narasumber, dan juga kita membagikan beberapa wawasan melalui feeds Instagram dan juga konten-konten di Instagram official Bagi Bacaan. Nah, terus kalau untuk social movement program itu kita punya tujuan untuk mendukung pendidikan dan juga meringankan beban-beban teman-teman yang mungkin membutuhkan saluran tangan kita, bantuan kita gitu. Nah, di sini bisa contohnya dari program social movement program ini adalah ruang mengajar dan juga beberapa kolaboratif project yang kita laksanakan beberapa waktu lalu bersama beberapa partner yang bekerja sama langsung bersama Bagi Bacaan yang diwadai oleh Public Relations sendiri. Dan yang ketiga itu ada social project, seperti namanya ini adalah social project yang kita bangun dengan tujuan untuk menggapai teman-teman dengan teman-teman yang kita panggil itu 3T ya, yaitu yang tertinggal, terdepan, dan juga yang terluar, seperti itu. Pemirsa, vaksinasi terhadap sapi untuk menangkal penyebaran penyakit mulut dan kuku sudah dimulai. Namun dosen FKHUB Dr. Hewan Analis Wisnu Wardana berharap peternak tidak lengah dengan wabah PMK. Analis berharap proses vaksinasi tetap diimbangi dengan kepatuhan peternak terhadap SOP penanganan wabah PMK seperti menjaga kebersihan kandang, mengurangi mobilitas orang ke kandang, biosecurity, dan lainnya. Tetapi secara keseluruhan memang kalau bisa dilihat kasus ini sudah cukup mengkhawatirkan. Apalagi kita juga menjelang Idul Adha, nanti ada penyembelihan yang dilakukan di luar rumah potong hewan. Ya, kita berharap bahwa SOP yang sudah ditetapkan akan dipatuhi sehingga penyebaran PMK ini bisa dihambat meskipun ada momen Idul Adha. Baik, dari pemerintah sebetulnya sudah memberikan respon ya. Jadi vaksin sudah mulai didistribusikan. Jadi mulai besok kita sudah turun ke lapangan untuk melakukan vaksinasi. Harapannya dengan vaksinasi ini laju perkembangan PMK bisa dikurangi atau dihambat, atau mungkin kita berharap bahwa memang kasus ini bisa selesai lebih cepat dari tahun yang dulu ya. Kita perlu waktu 30 tahun untuk bebas dari PMK. Itu yang pertama, dari pemerintah vaksinasi sudah didistribusikan. Kerjasama pertukaran mahasiswa yang difasilitasi oleh SEMEO antara Fakultas Vokasi UB dengan 3 kampus mitra Malaysia dan Filipina diharapkan dapat membuka peluang-peluang kerjasama baru. Hal tersebut disampaikan perwakilan Samar State University Filipina, Mr. Amante. Pihaknya menyambut baik kolaborasi dari 3 negara serumpun ini dalam bidang pendidikan, terutama dengan pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya. Samar State University is ever grateful to the Universitas Brawijaya, other partner universities, and of course the SEMEO for this academic collaboration. This partnership will surely be an avenue for our students to venture along technical and vocational educational and training, or TVET, with other universities abroad. Of course, this collaboration will enhance the internationalization programs of each university. Establishing this partnership in this time of COVID-19 pandemic is indeed a great faith towards a resilient and flexible higher education. With us in Samar State University, this event embodies the implementation of SSU's 5-year development roadmap for internationalization.
With the increasing rate of internationalization initiatives among higher learning institutions, it is indeed high time for universities to forge cross-cultural partnerships with institutions all over the world like this one. Pemirsa, Liga Santri yang sedang bergulir di berbagai daerah, menurut tokoh bola Malang Raya, Ovan Tobing, merupakan hal yang bagus untuk dunia sepak bola nasional. Namun Ovan mengingatkan pada semua pihak, bagi TNI AD sebagai penyelenggara maupun stakeholder lainnya, untuk memikirkan pembinaan pasca Liga Santri. Pembinaan ini menurut Ovan penting agar bibit-bibit bagus yang muncul dari hasil Liga Santri tidak hilang selepas kompetisi, namun dapat terus diasah lebih lanjut melalui berbagai kompetisi lanjutan yang dapat dilakukan di tiap daerah. Harus ada jembatan, dan sekarang kita lihat dari Kasat kan sudah membuatnya. Jadi dengan demikian maka pondok-pondok itu kan ada di mana-mana, mungkin dan Ramilnya terlibat dengan mengadakan kompetisi intern mereka per 4 bulan, per 8 bulan, sehingga 1 tahun bisa 2-3 kali ada kompetisi intern. Sehingga kalau setelah ajang ini selesai mereka hilang lagi, ya useless, nggak ada artinya. Justru pembinaan dari event ke event mulai dari intern dulu, sehingga nanti kan mereka tersiap dan kondisinya tersiap, mentalnya diambil untuk Liga Santri berikutnya. Pemirsa, riset ilmiah mengenai ilmu yang terkandung dalam Al-Quran harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, riset tersebut harus didukung oleh data yang memadai agar hasil riset lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pembina karya tulis ilmiah Al-Quran UB Muhammad Misbahun Nur mendorong mahasiswa UB dari berbagai keilmuan untuk melakukan riset berdasarkan isi Al-Quran karena di dalamnya terdapat banyak ayat mengenai berbagai ilmu pengetahuan. Penilaian terhadap riset yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian dari nilai riset itu kemudian bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti hanya merupakan salah satu gagasan yang belum bisa lakukan salah satu penelitian lebih lanjut dan kemudian bernilai manfaat terhadap masyarakat. Oleh sebab itu harus ada sesuatu data pendukung yang mampu untuk diaplikasikan kepada masyarakat. Bukti, kemudian dengan stakeholder, kemudian dengan pengguna masyarakat yang memiliki nilai lebih terhadap apa yang dilakukan di dalam menuangkan risetnya itu. Sehingga kita sebenarnya berkeinginan untuk membina lebih lanjut karena mengarah ke tingkat nasional itu sangat banyak sesuatu yang harus diakomodasikan. Pemirsa, ikan di kawasan Meksiko yang merupakan subtropis mampu dikembangkan oleh mahasiswa FPIKUB di Indonesia yang merupakan kawasan tropis. Ikan axolots adalah yang berjenis ikan hias ini dengan teknik khusus mampu didomestikan oleh Dava Harian, mahasiswa FPIKUB, sehingga dapat berkembang di Indonesia. Melalui Axiotic Farm, Dava menyebut pengembangan ikan ini berjalan sangat bagus. Untuk saat ini kita bawa brand namanya Axiotic Farm. Jadi Axiotic Farm sendiri mungkin kita bisa bilang sebagai salah satu pionir yang berhasil mengembangkan komoditi axolot
yang pada dasarnya dia punya habitat asli di Meksiko dengan iklim tropis. Di sini kita kembangkan, mungkin istilah perikanannya, kita salah satu achieve kita itu kita berhasil mendomestikasi komoditi yang tadinya habitat aslinya di subtropis, ini bisa kita kembangkan di iklim tropis, tepatnya di Indonesia kayak gitu. Yang melatar belakangi lebih ke opportunity sih. Jadi kita melihat ada opportunity di Indonesia sendiri, itu masyarakatnya antusias terhadap bidang hobis khususnya ikan hias, terus dari masyarakat pada umumnya banyak yang punya behavior unik, dari loyalitas, kemudian dari antusias sampai ke kayak mereka punya feel batin sendiri. Jadi di sini tuh entah customer behavior yang unik, loyalitasnya tinggi, even sampai ke HPP-nya sama marginnya sama value-nya itu bisa yang perbandingannya cukup tinggi kayak gitu. Sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Bagi Bacaan, maksud kami melakukan gerakan sosial bagi pendidikan anak dengan membuat sebuah proyek kolaboratif bersama Duta Anti Narkoba Malang. Proyek kolaboratif ini bernama Satu Asa yang memberikan pendidikan anti narkoba dan pengelolaan sampah kepada anak-anak di lingkungan TPA Lowok Doro. Seperti dijelaskan oleh Elizabeth Evelyn, Vice Public Relation Bagi Bacaan berikut ini. Satu Asa itu merupakan kolaboratif project yang PR sendiri laksanakan bersama Duta Anti Narkoba Malang. Nah, program ini dilaksanakan di TPA Lowok Doro yang bertujuan untuk kita, ya kasarnya kita main-main lah dan berbagi pengetahuan bersama teman-teman di sana. Nah, teman-teman di sana itu adalah anak-anak yang orang tuanya tuh kebetulan lagi bekerja di TPA, terus anak-anaknya tuh dititipkan di TPA tersebut. Jadi ada satu rumah untuk menampung gitulah bahasa kasarnya gitu. Nah, Satu Asa ini ngapain? Satu Asa ini kita program utamanya adalah membantu teman-teman mengetahui gimana sih cara mengelola barang bekas, khususnya botol plastik bekas, dan juga karena kita tadi bekerja sama dengan Duta Anti Narkoba Malang, jadi teman-teman dari Duta Anti Narkoba Malang itu membagikan informasi terkait bahaya dari merokok dan juga narkoba. Tapi di sini Duta Anti Narkoba Malangnya itu unik ya. Jadi mereka mengajarkan materinya itu bukan dari Duta Anti Narkoba yang udah gede-gede yang seumuran anak kuliah gitu, bukan. Tapi dari Duta Cilik Anti Narkoba, yaitu sekitar kelas 6 sampai SMP kelas 1 gitu. Nah, mereka menyampaikan materinya juga dengan cara yang anak kecil tahu. Nah, seperti contohnya tuh mereka kemarin ada sedikit storytelling menggunakan wayang seperti itu, yang secara implisit ceritanya itu mengenai bahaya narkoba dan merokok, seperti itu. Sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.